Kembali lagi dengan ini info. Orang-orang yang ditangkap polisi setelah hadir dari Close the Door. Awal tahun ini banyak orang terkenal yang ditangkap polisi. Bukan sembarang orang, karena mereka ini pernah masuk podcastnya Dedi. Tahu sendirilah ya, podcastnya Dedi itu kan dikenal edukatif, inspiratif, mungkin sumber info A1. Gimana ya? Masuk ruangan podcastnya Deddy Corbuzier tuh kayak diinterogasi, tetapi secara sukarela, dibongkar habis-habisan. Nggak sedikit netizen yang bilang bahwa Deddy adalah intel yang menyamar. Ngomong-ngomong, inilah orang-orang yang sudah mampir ke podcastnya Deddy dan besoknya diciduk oleh penegak hukum. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, untuk mendapatkan info terbaru dari kami. Nomor 1, Viko Fahriza. Dikutip dari Wikipedia, Viko merupakan cucu dari Murad Aidit, adik dari DN Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia. Viko Fahriza adalah stand-up komedian dan aktor. Dia dikenal melalui acara stand-up komedi Indonesia, Kompas TV pada 2013. Sebelum ditahan, Viko sempat ketawa ketiwi di podcastnya Deddy pada 9 Januari 2022. Tawa Viko berubah menjadi tangis saat ditangkap polisi di rumahnya pada Kamis 13 Januari jam 6 sore. Ya podcast ya, udah podcastnya rame terus ya. Isinya klarifikasi orang-orang bermasalah ya. Bikin masalah cebok di podcast, bikin masalah cebok di podcast. Viko dipenjara karena narkoba dan tes urinnya pun positif. Dua, Indra Kents. Saya bingung memanggil Indra Kents ini dengan apa ya? Karena belakangan diketahui sebagai Crazy Rich bohongan. Lalu sekarang dijuluki sebagai apa? Orang miskin baru. Indra lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara dan mengawali karirnya sebagai influencer lewat YouTube, Instagram, dan TikTok. Sebelum dipenjara, Indra Kents sempat favivu was-was dan pamer harta. Entah hartanya siapa, di podcastnya Deddy Corbuzier. Indra sendiri ditahan polisi dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang ITE, pencucian uang, dan penipuan. Dia juga berpeluang dipenjara selama 20 tahun. Ya gini ini nih, mainan uang-uang yang panas. Nomor 3, Dea OnlyFans. Nah, ini baru yang panas beneran, karena masih beberapa hari yang lalu. Dea ditangkap di Malang pada 24 Maret 2020 terkait konten pornografi. Awalnya Dea adalah konten kreator di Instagram, hingga dia mempunyai followers ribuan. Kemudian merambah ke aplikasi berbayar OnlyFans pada 2020. Inilah yang membuat namanya dikenal secara luas oleh netizen. Dan pernah masuk TV juga loh. Dia juga sempat hadir di podcastnya Deddy Corbuzier tanggal 9 Maret 2022. Nomor 4, Edi Prabowo. Ini memang bukan berita panas, karena memang berita basah. Ya gimana lagi, Edi kan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
pada November 2020 karena kasus penerimaan hadiah terkait perizinan tambak dan usaha perikanan dan perairan sejenis lainnya. Edi diduga menerima uang terkait izin ekspor lobster. Ya, kasus benih lobster kemarin itu loh. Edi sempat hadir dan ngobrol santai di podcastnya Dedi, seperti orang yang gak punya dosa, pada 14 Juli 2020. Nomor 5, rekan kerjanya Edi, yaitu Juliari Batubara. Juliari adalah mantan Menteri Sosial. Dia didakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda 500 juta pada 23 Agustus 2021. Kasusnya adalah kasus suap pengadaan bantuan sosial untuk penanganan COVID-19. Juliari juga sempat hadir dan ngobrol santai di podcastnya Dedi pada 2 Juni 2020. Nomor 6, Anji. Anji adalah seorang penyanyi dan YouTuber. Apakah Anji masih bisa tersenyum saat ditangkap? Anji divonis 4 bulan menjalani masa rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Anji kerap tampil bersama Dedi di YouTube. Bahkan mereka juga pernah membuat channel yang baru. Membuat channel bareng nih maksudnya. Anji terlihat di podcast Dedi. Kapan ya? Sering deh. Nomor 7, Coki Pardede. Coki Pardede adalah seorang pelawak. Namanya dikenal saat mengikuti Suci 4 Kompas TV dan membuat konten bersama Tretan Muslim di MLI. Coki adalah orang yang cukup sering tampil di YouTube-nya Dedi, baik untuk klarifikasi masalah atau menertawakan orang. Ya nggak heran lah jika banyak orang di media sosial yang malah tertawa ketika melihat Coki di penjara. Coki ditangkap polisi karena masalah narkoba pada 1 September 2021. Itu tadi orang-orang yang dipenjara setelah datang dari podcastnya Om Dedi. Kayaknya podcastnya Om Dedi sudah bergeser ya. Awalnya kan tempat klarifikasi orang-orang bermasalah. Kini menjadi semacam tempat interogasi terselubung sebelum diinterogasi beneran sama polisi. Hati-hati ya buat orang-orang yang pernah datang ke podcastnya Dedi. Januari ada pelawak yang ditangkap, Februari penipu investasi, Maret penjual video dan foto di OnlyFans. Nah, kalau bulan April siapa lagi ya? Sekian video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.